Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, engkau dan saya dipanggil menjadi saksi Kristus. Yang dimaksud dengan saksi di sini adalah saksi yang mengalami langsung akan Tuhan Yesus. Kita bukan sekedar saksi ahli, tetapi kita adalah saksi yang mengalami apa yang kita saksikan. Saudara, itulah yang membuat kita terdorong untuk bersaksi. Namun jikalau engkau sebagai orang Kristen sekian lama, namun engkau tidak pernah punya pengalaman apapun dengan Tuhan Yesus secara pribadi, betapa sulitnya engkau bersaksi bagi orang lain. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus tidak ingin hidupmu kering pengalaman dengan Dia. Tuhan Yesus ingin engkau mengalami Dia. Oleh karena itu saudara, mari belajar berjalan dengan iman bersama dengan Dia. Engkau akan mengalami akan Tuhan Yesus yang hidup dalam hidupmu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih? Saudara, saya percaya setiap kita sebagai orang percaya akan percaya akan hal itu. Namun pertanyaannya, pernahkah kita memberitahukan kepada orang lain yang belum percaya ketika mereka menghadapi permasalahan agar mereka datang mohon pertolongan kepada Tuhan Yesus? Saudara, jikalau tidak pernah, mengapakah kita tidak pernah melakukan hal itu? Ketika kita memiliki pengenalan akan Tuhan Yesus, maka kita pasti memiliki keyakinan akan kuasa dan kasih Tuhan Yesus. Dan ketika kita juga mengalami itu, saudara, saya percaya kita akan bercerita kepada Dia dan mendorong kepada Dia untuk datang kepada Tuhan Yesus dalam hidupnya. Karena kita tahu Tuhan Yesus tidak berubah dari dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Itulah kita berfungsi sebagai saksi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan daripada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkan kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera saudara Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya pakaian serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah dengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarkanlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitnya itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan hati panas. Tetapi
pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia memendamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkata Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini. Dengan tidak menerima persembahan di bawahnya, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, turunlah ia dan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada kedua bujangnya. Mereka ini mengangkutnya semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Naaman adalah panglima perang daripada Raja Aram, yaitu Raja Ben-Hadad. Dan dia sangat dihargai sebagai panglima perang karena melalui Naaman maka peperangan dimenangkan. Dan satu pengakuan bahwa Tuhanlah, karena Tuhan menyayangi Naaman, maka Naaman memenangkan peperangan itu. Saudara, dari kisah ini kita baru bisa belajar bahwa Tuhan dapat membuat bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah bisa mengalami kemenangan atau tidak mengalami kemenangan. Itu harus seizin Tuhan. Tuhan bukan saja bekerja di tengah-tengah umatnya, tetapi dia bekerja di seluruh dunia ini, di seluruh bangsa-bangsa. Saudara, Naaman, memang dia seorang panglima perang yang hebat, namun dia juga adalah seorang yang terkena sakit kusta. Dan saudara, di rumah Naaman ada seorang anak perempuan Israel yang ditawan oleh orang Aram, dan dia bekerja bagi istri Naaman. Dan saudara, anak perempuan Israel ini tahu bahwa Naaman ada sakit kusta, maka dia memberitahukan kepada istrinya Naaman bahwa di Israel itu ada seorang nabi. Datanglah ke sana untuk engkau disembuhkan. Saudara, menarik sekali. Anak perempuan Israel berada di negeri Aram sebagai tawanan. Tetapi dia bukan sekedar berstatus tawanan. Dia adalah juga saksi bagi Tuhan, bagi seorang Naaman. Saudara, kalau kita membaca akhir kisah ini,
diawali dengan kesaksian anak perempuan dari Israel yang tertawan, yang pada akhirnya Naaman percaya kepada Tuhan. Saudara, betapa penting, dimanapun kita berada, saudara, pasti ada maksud Tuhan. Apakah engkau seorang pekerja, pengusaha, apapun status engkau. Tapi ingatlah, sebagaimana anak perempuan ini statusnya adalah seorang tawanan. Tetapi dimanapun dia berada, dia tetap adalah saksi di mata Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sulit baginya. Saudara, firman Tuhan berkata, Elisa menyuruh seorang suruhan kepada yang mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa sejak-sejaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawai datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar padamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara, Naaman pada akhirnya sampailah di rumah daripada Nabi Elisa. Namun Nabi Elisa tidak keluar, dia menyuruh suruhannya untuk menyampaikan kepada panglima perang daripada negeri Aram ini, supaya dia pergi ke sungai Yordan, lalu mandi 7 kali, supaya dia pulih. Saudara, saya bisa merasakan ketersinggungan Naaman. Karena Naaman merasa dirinya adalah panglima perang. Namun Elisa sama sekali tidak keluar. Tapi bukan itu saja. Pastilah di pikiran Naaman, dia sudah susah-susah jauh-jauh datang berjumpa dengan Elisa. Kok jawabannya begitu gampang saja? Mandi di sungai Yordan 7 kali. Tanpa ada ritual apapun dari Nabi Elisa. Nabi Elisa pun tidak berbuat apa-apa, dia hanya suruh Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Saudara, Alkitab mencatat dia pergi dengan hati yang panas. Saudara, dia berpikir, bukankah sungai-sungai di Damsik lebih bagus daripada sungai di Yordan? Ngapain jauh-jauh dia datang? Tetapi saudara, yang menarik adalah perkataan pegawai-pegawainya. Dia berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepada, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita selalu berpikir Tuhan itu seperti kita. Kalau kita menganggap itu sukar, maka Tuhan pun harus sukar. Tidak boleh gampang. Kalau kita berpikir gampang, Tuhan juga gampang. Saudara, apakah begitu cara Tuhan? Saudara, apakah ada yang sangat sukar bagi Tuhan? Tidak ada, saudara. Saudara, apapun pergumulan kita, apapun besarnya masalah itu, tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Yang kemudian, saudara, cara Tuhan bekerja berbeda dengan cara kita bekerja, bukan, saudara? Saudara, yang menarik adalah, kalau Tuhan memberikan jalan yang sukar, tapi kita tahu itu jalan yang membuat kita bisa selamat, bukankah kita menempuhnya? Namun bagaimana jikalau Tuhan kasih jalan yang sangat mudah supaya engkau selamat, maukah engkau menempuhnya? Saudara, banyak orang berkata, apakah begitu mudah masuk ke surga hanya dengan percaya Yesus Kristus? Saudara, pertanyaannya, apa yang kau harapkan yang Tuhan suruhkan kepadamu supaya engkau selamat? Saudara, jikalau Tuhan memberikan aturan yang sangat sulit supaya engkau selamat, apakah ada seorang pun yang selamat di muka bumi ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sulit. Namun pertanyaannya adalah, bukan Tuhan tidak mampu. Pertanyaannya adalah, apakah engkau mau percaya kepada Dia? Ketika Dia memberitahukan kepadamu, maukah engkau percaya kepada jalannya? Saudara, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Yesus berkata, percayalah kepadaku, maka engkau diselamatkan. Saudara, mudah kan
untuk percaya? Namun berapa banyak orang menjadi marah dan berkata, begitu mudahkah diselamatkan hanya dengan percaya? Saudara, pertanyaannya, mau seberapa sulitkah yang Tuhan minta daripadamu supaya engkau selamat? Jikalau Tuhan minta dengan cara yang sulit, apakah engkau bisa diselamatkan? Saudara, tidak mungkin. Jikalau Tuhan memberikan jalan yang sulit, pasti apa yang kita lakukan terlalu sulit, kita tidak sanggup. Karena Tuhan tahu, kita tidak mungkin diselamatkan dengan kekuatan kita. Oleh karena itu, Tuhan sendirilah yang menolong kita. Sehingga kita mendapat jalan yang mudah untuk diselamatkan. Yaitu kita percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, yang kedua, saudara, janganlah kita mencuri kemuliaan Tuhan dengan menganggap pelayanan kita adalah sebuah jasa yang kita buat baginya. Saudara, ingatlah, pelayanan kita adalah agar membawa orang lain percaya kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian daripada hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara berikut, apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan, tidak berapa jauh daripada dia. Saudara, Naaman setelah dia pulih, maka dia kembali kepada Elisa. Maka dia ingin memberikan sesuatu kepada Elisa. Dan saudara, Elisa tidak mau terima. Saudara, mengapa Elisa tidak mau terima? Saudara, memang Elisa mengatakan, aku ini pelayan. Saudara, ingatlah kalimat Elisa, aku ini pelayan. Siapa yang boleh mendapatkan penghargaan? Bukan pelayan. Tetapi tuannya yang harus mendapat penghargaan, bukan pelayannya. Saudara, kita pelayan Tuhan. Siapakah yang mendapat kredit dari seluruh pelayanan kita? Bukan kitanya, tetapi Tuhan. Saudara, Elisa tidak mengharapkan apapun daripada Naaman. Dia tolak, meskipun Naaman mendesaknya, dia tidak mau terima. Saudara. Karena, saudara, Elisa berkata, aku ini pelayan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, saudara, ingatlah kalimat daripada Elisa ini. Aku ini pelayan. Saudara, ketika kita melakukan sesuatu, kita sedang melayani Tuhan. Siapapun kita layani, kita sedang melayani Tuhan. Saudara, kita tidak pada kapasitas untuk menerima segala suatu penghormatan, karena kita ini pelayan Tuhan. Saudara, Gehasi, bujang daripada Nabi Elisa, dia mengejar Naaman. Dan dia pikir Nabi Elisa itu sungkan, karena Naaman itu seorang mempunyai kapasitas yang besar, sehingga Nabi Elisa sungkan sama Naaman. Maka bujang itu, Gehasi itu, dialah yang mengambil mau pemberian daripada Naaman itu. Saudara, apakah betul Nabi Elisa sungkan karena jabatan Naaman? Saudara, kalau membaca Alkitab, Nabi Elisa sangat tidak sungkan kepada Naaman. Tetapi Elisa sadar siapa diri dia di hadapan Tuhan. Sehingga dia tidak berhak menerima apapun karena dia melayani Tuhan. Saudara, di sini sebuah pelajaran bagi kita, saudara. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, kita tidak boleh lupa. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan dan kepercayaan. Saudara, tidak semua orang yang pengen melayani Tuhan bisa melayani Tuhan. Tapi kalau kita bisa melayani Tuhan, saudara jangan lupa, ada kasih karunia Tuhan kepada kita. Sehingga saudara-saudara, seluruh apresiasi penghormatan, penghargaan, bukan kepada pelayannya, tetapi kepada Tuhan yang mempunyai pelayan itu. Saudara, kita yang melayani Tuhan, kita harus menyadari hal ini.
Saudara, seluruh kehormatan-penghormatan dari orang siapapun bukan kepada pelayannya, tetapi kepada Tuhan yang mempunyai pelayannya. Tetapi ya, Tuhan yang mempunyai pelayannya berkata, jikalau engkau melayani aku, maka engkau akan dihormati oleh Bapakku. Saudara, siapakah yang menghormati pelayan itu? Yaitu Tuannya itu sendiri, bukan orang lain. Orang lain ketika dilayani dia harus menghormati Tuhan kita. Tetapi Tuhan kita yaitu Bapa di surga, dia menghormati pelayan-pelayannya. Oleh karena itu saudara, janganlah kita mencari kemuliaan bagi diri kita. Tetapi saudara, kemuliaan itu Tuhan yang berikan, bukan dicari oleh kita. Tapi kita bersyukur, Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau melayani aku, engkau akan dihormati oleh Bapakku. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu sekali lagi menyapa hati kami, membuat kami sadar ketika kami melayani. Sehingga kami melayani sebagai seorang pelayan yang sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan. Dengan rasa syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.